Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 12 MIPA 3 ingin mempresentasikan tentang peran dan nilai perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara Indonesia pada tahun 1945 sampai 1965. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Faisal. Saya nih Bagas Galbi Hanif. Saya Muhammad Semi Fabregas Kupa. Saya Abdul Haris. Berikutnya langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Siapa sih di sini yang nggak kenal Insinyur Soekarno? Pasti familiar banget kan namanya. Insinyur Soekarno ini lahir pada 6 Juni 1901 sampai 21 Juni 1970. Insinyur Soekarno adalah proklamator dan presiden pertama Indonesia. Soekarno berjuang dengan gigih untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia melalui pidato-pidato inspirasional dan diplomasi internasional, menggalang dukungan dari berbagai pihak serta menggerakkan semangat nasionalisme untuk menghadapi tantangan internal dan eksternal yang mengancam keberadaan Indonesia sebagai negara merdeka. Tokoh yang kedua yaitu bestinya Soekarno nih, namanya Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini lahir pada 12 Agustus 1902 dan wafat pada 14 Maret 1980. Muhammad Hatta yang lebih dikenal sebagai Bung Hatta adalah salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia sama seperti Soekarno dan wakil presiden pertama Indonesia. Selama perjuangan melawan penjajah Belanda, Hatta ikut aktif dalam diplomasi dan perundingan, termasuk sebagai wakil Indonesia dalam konferensi Meja Bundar yang menghasilkan kesepakatan Renville pada tahun 1948. Selain itu, dia juga berperan dalam menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Bung Hatta juga memberikan kontribusi besar dalam pembangunan politik, ekonomi, dan sosial Indonesia setelah kemerdekaannya. Oke, lanjut ke tokoh yang ketiga, yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir pada 24 Januari 1916 sampai 29 Januari 1950. Jenderal Sudirman adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dalam perjuangan mempertahankan keutuhan negara Indonesia pada masa revolusi nasional. Peran Jenderal Sudirman sangat krusial dalam pemimpin Tentara Nasional Indonesia atau bisa disebut dengan TNI melawan agresi militer Belanda setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sebagai Panglima Besar TNI, dia berhasil mengorganisir gerilyawan dan mengarahkan gerakan perlawanan efektif melalui taktik perang gerilya yang catatan. Sudirman mampu mempertahankan keutuhan negara Indonesia dan memenangkan beberapa pertempuran kunci seperti Operasi Jantung di Jawa Tengah. Jadi, tiga tokoh utama yaitu R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Jenderal Sudirman. Untuk tokoh selanjutnya akan dibacakan oleh Nibros. Kiai Haji Hashim Asy'ari yang lahir pada 10 April 1875 hingga 25 Juli 1947. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah seorang ulama dan tokoh pergerakan Islam di Indonesia. Beliau merupakan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU pada tahun 1926 yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Melalui gerakan NU, beliau berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menghimpun umat Islam untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila. Ismail Marzuki yang lahir pada 11 Mei 1914 hingga 25 Mei 1958. Ismail Marzuki adalah seorang komponis dan musisi Indonesia terkenal. Peran utamanya dalam berjuang mempertahankan keutuhan negara Indonesia adalah melalui karya-karyanya yang menyuarakan semangat nasionalisme dan patriotisme. Lagu-lagu ciptaannya seperti Indonesia Pusaka dan Rayuan Pulau Kelapa menjadi simbol perjuangan dan identitas bangsa Indonesia. Karya-karyanya menginspirasi dan menyatukan rakyat Indonesia dalam memperkuat semangat persatuan dan cinta tanah air. Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang lahir pada April 1912
hingga 2 Oktober 1988. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah Sultan Yogyakarta dari tahun 1940 hingga 1988. Selama masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, beliau menjadi salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan menjadi bagian dalam proses pembentukan Pancasila. Sultan Hamengkubuwono IX merupakan seorang pemimpin yang bijaksana dan menghormati nilai-nilai kebinekaan serta menjaga tradisi Kesultanan Yogyakarta sejalan dengan ideologi negara Pancasila. Dengan dukungannya, Yogyakarta menjadi salah satu basis kekuatan kebangsaan yang memperkuat integrasi negara Indonesia. Juanda Kartawijaya yang lahir pada 14 Januari 1911 hingga 7 November 1963. Juanda Kartawijaya adalah seorang negarawan dan juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1957 hingga 1959. Peran Juanda dalam mempertahankan keutuhan negara Indonesia terjadi pada masa pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau singkatannya PRRI dan pemerintah darurat Republik Indonesia atau Permesta yang berusaha memisahkan beberapa wilayah dari Indonesia. Juanda dikenal sebagai penggagas konsep politik dwi fungsi ABRI yang bertujuan menjaga netralitas TNI atau Tentara Nasional Indonesia dan menghindari keterlibatan militer dan politik praktis. Peran Juanda sangat berarti untuk menjaga stabilitas politik dan keuntungan negara. Dari yang Nibrus bacakan tadi, sudah ada 4 tokoh baru lagi nih. Yang pertama ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang kedua ada Ismail Marzuki, yang ketiga ada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang keempat ada Juanda Kartawijaya. Untuk tokoh berikutnya akan dibacakan oleh Semi. Abdul Haris Nasution. Terakhir pada tanggal 3 Desember 1918, Abdul Haris Nasution adalah seorang jenderal besar yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, atau disingkatnya sebagai KSAD. Dia berperan aktif dalam mereorganisasi dan memodernisasi Tentara Nasional Indonesia, atau disebut TNI, setelah kemerdekaan. Selain itu, dia juga mengikuti menghadapi berbagai tantangan dan krisis politik di Indonesia, termasuk peristiwa G30 SPKI pada tanggal 1965. Dalam mempertahankan Indonesia, Nasution menunjukkan dedikasi dan keteguhan dalam menghadapi berbagai ancaman. Kontribusinya yang besar dalam mengamankan stabilitas negara membantu Indonesia tetap bersatu dan kuat menghadapi berbagai tantangan sepanjang sejarahnya. Jenderal Ahmad Yani terakhir pada tanggal 19 Juni 1922 dan meninggal pada tanggal 1 Oktober 1965. Jenderal Ahmad Yani adalah Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Dia berperan aktif dalam membentuk dan memperkuat TNI. Selama masa jabatannya, dia juga berupaya menghadapi berbagai tantangan, termasuk isu regionalisme dan gerakan separatis di berbagai wilayah Indonesia. Ia terlibat dalam operasi militer, termasuk dalam mengatasi pemberontakan dan ancaman terhadap pemerintah Indonesia. Namun, perjuangan dan pengabdiannya untuk negara berakhir dengan gugurnya Jenderal Ahmad Yani dalam peristiwa G30 SPKI. Meskipun telah meninggal, jasa dan dedikasi beliau tetap dihargai dan diingat oleh rakyat Indonesia. Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, terakhir pada 5 November 1890 dan meninggal pada tanggal 30 Juni 1949. Dr. Gerung Saul Samuel adalah seorang pendeta dan aktivis Kristen yang aktif dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Dengan kepimpinannya, dia memobilisasi orang banyak untuk menghadapi tantangan kolonialisme, mendorong semangat persatuan dan kesatuan agar Indonesia tetap utuh dan merdeka. Dari yang saya sebutkan 3 tadi, yaitu Abdul Haris Nasution, Jenderal Ahmad Yani, Dr. Gerung Saul Samuel, kita berlanjut lagi ke tokoh-tokoh penting dalam mempertahankan daerah di Indonesia. Jadi tokoh-tokoh ini tuh mempertahankan daerahnya masing-masing, seperti daerah Aceh, Surabaya, Sulawesi, Papua, Sumatera, dan daerah Indonesia lainnya. Mr. Teuku Muhammad Hasan, terakhir pada tanggal 4 April 1906 dan meninggal pada tanggal 21 September 1997. Mr. Teuku Muhammad Hasan adalah seorang pahlawan nasional. Pada masa perjuangan kemerdekaan, Mr. Teuku Muhammad Hasan terlibat dalam pertempuran dan memimpin perlawanan terhadap penduduk Belanda di Aceh.
Perjuangan Mr. Teuku Muhammad Hasan dan para pahlawan lainnya di Aceh berkontribusi besar dalam mempertahankan keutuhan negara Indonesia. Mereka berjuang gigih untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya penjajah asing. Nah, seperti contohnya Mr. Teuku Muhammad Hasan yang berasal dari Aceh. Dia mempertahankan daerahnya agar tidak dijajah oleh negara asing dan mengajarkan ajaran-ajaran Islam di Aceh. Untuk pahlawan daerah selanjutnya akan dibacakan oleh Abdul Haris. Tokoh berikutnya adalah Bung Tomo, yaitu pahlawan dari Surabaya. Beliau lahir tanggal 3 Oktober 1920 dan wafat tanggal 7 Oktober 1981. Bung Tomo adalah pahlawan nasional yang dikenal sebagai orator ulung pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia, terutama saat peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Dalam peristiwa tersebut, Bung Tomo memimpin perlawanan rakyat Surabaya melawan pasukan sekutu yang mencoba merebut kembali kota tersebut setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Perjuangan dan semangat perlawanan Bung Tomo dan rakyat Surabaya menjadi simbol keberanian dan patriotisme dalam mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Yang kedua, I Gusti Ngurah Rai, pahlawan Bali. Beliau lahir tanggal 30 Januari 1917 dan wafat tanggal 20 November 1946. I Gusti Ngurah Rai adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Bali. Ngurah Rai memimpin pasukan dalam pertempuran melawan tentara Belanda dalam agresi militer 1 tahun 1947 di daerah Marga, Bali. Meskipun pasukannya kalah dalam pertempuran tersebut, perjuangan dan semangatnya untuk melawan pendudukan asing menginspirasi banyak orang dan menyemangati semangat perlawanan di berbagai wilayah Indonesia. Tokoh yang ketiga, Frans Kaisipo, pahlawan dari Papua. Beliau lahir tanggal 10 Oktober 1921 dan wafat tanggal 10 April 1979. Frans Kaisipo merupakan seorang tokoh Papua. Ia adalah pejuang dan pemimpin pergerakan kemerdekaan Papua di era awal kemerdekaan Indonesia. Peran utamanya adalah sebagai tokoh yang gigih dalam mempertahankan keutuhan negara Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan pemisahan dan separatisme di wilayah Papua. Dia merupakan salah satu dari sedikit pemimpin asli Papua yang mendukung integrasi wilayah tersebut dengan Indonesia, dengan berjuang untuk menyatukan seluruh wilayah Papua dalam Negara Kesatuan Indonesia. Perjuangannya untuk mengenalkan dan membela identitas serta hak-hak masyarakat Papua. Namun, permasalahan Papua masih kompleks hingga saat ini, memerlukan dialog dan penyelesaian yang adil untuk mencapai keutuhan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Papua dan Indonesia. Dan yang terakhir ada Opudayeng Risaju, pahlawan Sulawesi. Beliau lahir 1880 dan meninggal 10 Februari 1964. Opudayeng Risaju adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ia memiliki peran penting dalam mempertahankan keutuhan negara Indonesia, terutama saat terjadi pemberontakan Darul Islam di Sulawesi Selatan pada tahun 1950-an. Opudayeng Risaju merupakan salah satu pemimpin perlawanan yang gigih melawan gerakan separatis dan membela Indonesia dari ancaman pecahnya negara. Perjuangannya membantu memastikan bahwa wilayah Sulawesi Selatan tetap setia kepada Republik Indonesia dan tetap bersatu dalam bingkai negara kesatuan Indonesia. Tindakan heroiknya dan semangat patriotiknya telah diakui sebagai kontribusi berharga dalam mempertahankan kesatuan dan integritas negara. Dari semua yang telah dibacakan tokoh-tokoh perjuangan tadi, kita mempunyai 4 poin penting mengenai tokoh perjuangan. Yang pertama, cinta tanah air Indonesia. Yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga, meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa. Yang keempat, saling menghargai satu sama lain, walaupun berbeda suku, ras, dan agama. Setelah itu ada perilaku teladan nih, yang bisa pelajar terapin dalam kehidupannya sehari-hari. Yang pertama itu rajin. Belajar dengan rajin, menghargai jasa para pahlawan. Yang kedua, menghargai teman satu sama lain, tidak membeda-bedakan. Yang ketiga itu melestarikan budaya Indonesia seperti tari saman, termasuk dalam melestarikan budaya Indonesia.
Kami dari kelompok 2 izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ditanyakan, silakan langsung ke orangnya.